Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita bersyukur lagi pagi hari ini buat kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga pagi hari ini kita boleh lagi menikmati rahmat Tuhan yang selalu baru tiap pagi. Oleh karena itu mari kita persiapkan hati dan hidup kita untuk datang kepada Tuhan dan memuliakan namanya yang kudus. Mari kita mau datang kepadanya. Sebab hanya Kau saja yang layak ditinggikan, sebab hanya Kau yang layak diagungkan. Dan biarlah seluruh bangsa datang untuk menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan yang hidup. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, Engkau layak disembah. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, Engkau layak disembah. Layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, Engkau layak disembah. Layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, Engkau layak disembah. Layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, Engkau layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, Engkau layak disembah.
disembah, Engkau layak disembah, sebab hanya Engkau Tuhan yang layak disembah. Bagimu ya Tuhan segala pujian, hormat dan kemuliaan selamanya. Sungguh kami bersyukur, sebab layaklah Kau dipuji, ditinggikan. Engkau Raja yang kekal, Engkau Tuhan yang hidup. Ku bersyukur dan mengagungkan Engkau, Tuhan yang hidup, sebab Engkau baik, sebab Engkau baik Tuhan. Haleluya, bagimulah segala kemuliaan, bagimulah segala hormat dan kuasa. Kami agungkan nama-Mu Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, Engkau Tuhan yang hidup. Ku bersyukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Ku bersyukur padamu, hanya bagimu Tuhan segala hormat dan pujian kemuliaan. Oh, ku bersyukur sebab tiada yang seperti-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Korapatakan asandaya kananamo, sikinara patakan alamayanamo, kinara lapatakan alamalamaya siakatakan alalama, sinara patakan alamalamalamayanamu, harapakan ayase. Terima kasih ya Tuhan. Ku bersyukur menyembah-Mu dan memuji nama-Mu dan mengagungkan Engkau Tuhan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik itu selamanya.
Haleluya. Biarlah sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi setiap kami. Sungguh kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu, sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Katakan sinar kemuliaan-Mu Bapa. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu, sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Dan memandang indah wajah-Mu. Biarlah hidup kami memuliakan nama-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan, karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Ku bersyukur
segala pujian, hormat, kemuliaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur, Kaulah sumber kuatku. Haleluya, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. Selamanya. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Lewat pembacaan kita di pagi hari ini dalam Amsal 12 ayat yang ketiga, saya berikan judul kuat dan tidak tergoyahkan. Dan inilah sebuah kehidupan yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan setiap kita, anak-anaknya, orang-orang yang percaya kepadanya. Mengapa hal ini sangat dibutuhkan dalam hidup kita untuk menjadi kuat dan tidak tergoyahkan? Sebab kita hidup di dunia ini, tentu saja banyak hal yang akan kita dapat hadapi dalam kehidupan ini, akan kita alami. Entah itu mungkin cobaan demi cobaan, entah itu mungkin ujian demi ujian, godaan dan lain sebagainya. Bahkan terkadang satu persoalan belum selesai sudah muncul lagi persoalan yang lain, silih berganti dalam kehidupan kita. Nah, itu sebabnya betapa pentingnya dalam kehidupan kita menjadi orang percaya yang kuat dan tidak tergoyahkan. Dan melalui pembacaan ini kita akan ketahui bersama bagaimana dalam kehidupan kita supaya kemudian kita dapat menjadi kuat dan tidak tergoyahkan. Sekalipun mungkin itu oleh karena masalah, kesulitan, pergumulan, tantangan dalam kehidupan dan lain sebagainya. Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ketiga, firman Tuhan mengatakan, orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Dalam terjemahan lain juga dikatakan bahwa orang tidak akan tetap bertahan karena kejahatan, tetapi kehidupan yang berakar pada Allah tetap teguh. Nah, oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan sedang memberitahukan kepada kita ada dua perbedaan yang sangat jelas antara orang fasik dan orang benar. Gak ada orang yang bisa bertahan menjadi kuat dan teguh oleh karena kefasikannya, oleh karena kejahatannya. Tetapi orang fasik itu digambarkan seperti halnya kalau sebuah tanaman ataupun pohon yang tidak berakar kuat. Mungkin pohonnya besar, mungkin daunnya begitu rimbun, terlihat hijau dan luar biasa. Tapi kalau dia tidak berakar kuat, akarnya cuma dangkal dan sedikit, tidak mampu menopang pohon yang begitu besar. Mungkin kalau nggak ada angin nggak persoalan, tapi begitu ada angin yang menerpa, ada hujan yang menerpa dan lain sebagainya, apa yang terjadi? Nggak butuh waktu lama, tumbang pohon itu. Mengapa demikian? Karena tidak berakar kuat. Dan itulah gambaran dari kehidupan sebagai orang fasik.
gak mungkin orang fasik akan bertahan tetap teguh. Karena orang fasik digambarkan sebagai seperti pohon yang tidak berakar kuat, sehingga begitu muncul ada angin, ada badai, dan lain sebagainya. Mungkin angin dan badai itu berupa berbagai macam hal yang lainnya, maka mereka akan segera rubuh dan tumbang. Tapi berbeda dengan orang fasik, kehidupan orang benar, orang percaya kepada Tuhan, itu digambarkan seperti halnya sebuah pohon yang berakar begitu dalam dan begitu kuat sampai ke batang air, sehingga kemudian membuatnya tidak tergoncangkan. Saya membaca sebuah artikel yang sangat menarik dari pohon bambu yang di Cina. Biasanya pohon bambu ketika ditanam, di antara usia mulai menanam sampai 5 tahun itu belum terjadi pertumbuhan secara signifikan. Artinya pertumbuhannya cuma hanya sekedar beberapa mungkin senti saja, gak banyak. Tetapi setelah 5 tahun pohon bambu Cina itu akan bertumbuh dengan begitu pesat dan sangat cepat. Apa yang membuatnya demikian? Karena antara 0 sampai 5 tahun itu dibutuhkan waktu untuk kemudian dia berakar lebih dulu ke dalam, tumbuh dulu ke dalam. Nah, setelah dia tumbuh ke dalam dengan baik, baru dia bisa bertumbuh keluar dengan begitu cepat sekali. Dan bukan hanya cepat, ketika pohon bambu itu kemudian bertumbuh dengan kuat, maka ketika diombang-ambingkan, digerakkan oleh angin yang begitu kuat pun dia tidak akan patah atau rubuh. Mungkin ikut tergoyahkan dan lain sebagainya, tapi bukan patah. Atau dalam hal yang lainnya seperti halnya pohon korma. Pohon korma terkenal pohon yang dapat bertahan di semua musim, bahkan musim yang terberat, ekstrim, yang panasnya luar biasa, dia bukan hanya bertahan hidup, tapi juga tetap berbuah dan terus berbuah, bahkan hidup dalam waktu yang cukup lama. Mengapa demikian? Rahasianya terletak pada waktu pertama kali menanamnya. Bibit kurma yang baik ketika ditanam biasanya orang akan menggali agak dalam, kemudian dia menaruh bibitnya, dan setelah ditutup baru dia akan ditimbun dengan sebuah batu. Maka ketika bibit itu kemudian benih itu mulai bertumbuh, bertunas keluar, maka ketika dia menyentuh pada bagian di permukaan ada batunya, ketika dia tidak dapat menyingkirkan batu tersebut, maka dia akan bertumbuh dulu ke dalam, ke dalam, ke dalam. Dia mencoba lagi, nggak bisa lagi, ke dalam lagi, ke dalam lagi, sampai kemudian akarnya bisa sampai masuk ke dalam, sampai ke tepi batang air, dan disitulah dia mulai bertumbuh. Dan ketika dia mulai bertumbuh kuat, dia dapat menyingkirkan batu tersebut dan dia akan bertumbuh terus ke atas. Mengapa hal demikian perlu dilakukan? Tujuannya adalah supaya pohon korma itu bisa berakar lebih dulu ke dalam, bertumbuh dulu ke dalam sampai ke batang air, ke sumber air yang tidak pernah habis di batang air, sumber air yang tidak dipengaruhi oleh musim dan keadaan. Disitulah di tempat batang air itu. Nah, ketika sudah sampai ke sana akar-akarnya, maka walaupun mungkin di atas, di permukaannya itu musimnya begitu panas ekstrim, tapi karena dia terhubung akarnya ke bawah pada sumber mata air, nggak akan pernah kering, nggak akan pernah layu. Daunnya tetap hijau dan segar, bahkan tetap berbuah. Dan ketika digoyahkan oleh cuaca seperti apapun, dia akan tetap berdiri kokoh. Mengapa demikian? Berakar ke dalam. Dan inilah merupakan gambaran kehidupan kita sebagai orang percaya. Bagaimana supaya kita bisa kuat dan tak tergoyahkan. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Pada persoalan awalnya, itu lebih dulu konsentrasinya pada akar, pada dasarnya. Akar itu sama saja pada waktu kita membangun rumah, itu berbicara tentang fondasinya, strukturnya yang mesti dulu kita bangun. Memang struktur, fondasi ataupun akar itu nggak kelihatan, tapi dia menopang sesuatu yang terlihat di atasnya. Coba saudara perhatikan, sebuah bangunan yang tinggi atau gedung-gedung pencakar langit, kalau saudara perhatikan nggak kelihatan lagi fondasinya, tetapi fondasinya ada, dan itu menopang bangunan yang begitu tinggi dan begitu besar. Ditopang oleh fondasi yang di bawahnya yang tidak nampak tetapi sangat berdampak.
Itulah akar, itulah fondasi. Nah, hal yang pertama yang menjadi concern atau perhatian dalam hidup kita, seharusnya kita membangun lebih dulu akar kita. Kita mesti berakar kuat ke dalam Tuhan, melekat kepada Tuhan yang adalah sumber kehidupan kita, sumber air hidup kita, membuat kita tetap hidup dan segar dan kuat, tetap hijau, bahkan kita bisa tetap berbuah apapun musim dalam kehidupan kita. Bahkan pada musim tersulit pun kita bukan hanya bertahan, menang, bahkan berbuah bagi Tuhan. Dan itulah istimewanya kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu yang pertama, itu sesuatu berawal dari dalam kita, yaitu membangun sebuah kehidupan yang berakar kepada Tuhan. Mari kita membangun kehidupan yang berakar di dalam Tuhan. Memang gak kelihatan, tetapi dia berdampak besar. Persoalannya dengan kita hari ini adalah kita lebih cenderung melakukan segala sesuatu, membangunnya pada sesuatu yang inginnya nampak lebih dulu. Nah, sesuatu yang nampak belum tentu itu memiliki sesuatu yang berdampak. Terutama membangun persekutuan secara pribadi dengan Tuhan membuat kita jadi kuat. Tuhan Yesus, dia adalah man of prayer, seorang yang berdoa. Bayangkan, dia sebagai Tuhan tapi juga manusia, ketika hadir sebagai manusia di dunia ini, dia juga tetap terus menerus berdoa, terhubung dengan Bapanya. Dan itulah yang membuatnya menjadi kuat. Banyak godaan, banyak cobaan, banyak pergumulan dan lain sebagainya, tapi dia dapat kuat bertahan sampai akhir. Apa rahasianya membuatnya dia kuat, tak tergoyahkan, tak tergoncangkan? Sekalipun beberapa waktu iblis pada waktu melihat sisi kelemahan, sisi kekurangan dan keterbatasan, dia berusaha menggoncangkan Tuhan supaya Tuhan dicobai dan lain sebagainya. Tapi Tuhan berkata, enggak, no, dia mampu bertahan, bahkan menang. Mengapa demikian? Karena kehidupan yang berakar, yaitu membangun sebuah kehidupan doa. Kehidupan doa itu tidak terlihat oleh orang banyak, tapi itu hal yang penting dalam hidup kita. Sayangnya ini kurang diperhatikan. Alkitab menegaskan bahwa Tuhan Yesus menyingkir dari orang banyak, menyendiri, dan kemudian dia berdoa. Persoalan dengan kita hari ini, begitu orang mungkin banyak mulai terkenal, mungkin pelayanannya makin maju dan berkembang, dia tidak melakukan seperti yang Yesus lakukan, menarik diri dari orang banyak, kemudian bersekutu dengan Bapanya dalam doa. Sehingga membuat apa yang terjadi? Kalau fondasinya nggak kuat, bangunannya cepat dibangun di atasnya, pelayanannya cepat dan lain sebagainya, suatu kali kelak dihadapkan dengan ujian dan cobaan, badai yang menerpa, rubuh, tumbang. Sekalipun mungkin pohonnya terlihat besar, meyakinkan, mengesankan, daunnya begitu hijau, tapi kalau dia nggak berakar kuat, nggak perlu tunggu badai yang besar, angin saja kecil, mungkin dia akan rubuh. Dihantam dengan hujan yang lebat, bisa rubuh. Nah, oleh karena itu yang perlu kita perhatikan, mari belajar yang pertama membangun sesuatu yang di dalam kehidupan kita. Sesuatu yang tidak nampak, tetapi ini sangat berdampak bagi kehidupan kita. Seperti halnya fondasi, seperti halnya akar. Seperti pohon kurma tadi, dia lebih dulu berakar ke dalam sampai kepada sumber airnya. Nah, kalau kita terus terhubung dengan sumber kehidupan kita yang adalah Tuhan, kita akan menjadi pribadi yang kuat. Kita melekat pada Tuhan dan firman-Nya. Nah, ini yang membuat kita menjadi kuat. Ada waktunya kita tampil di depan, kelihatan apa yang nampak dalam kehidupan kita, tapi ada waktunya kita menyediakan waktu untuk menarik diri dari kesibukan, dari hal-hal yang nampak dalam hidup ini, dan kemudian kita menarik diri dari kesibukan yang ada dan kita berdoa kepada Tuhan, menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, sehingga kita tetap kuat dalam kehidupan kita. Banyaknya aktivitas atau kegiatan rohani tidak menjamin seseorang kuat dalam Tuhan. Terlihat kuat, iya, tapi kuat belum tentu. Itu sebabnya yang penting dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus katakan, kalau kamu berdoa ya tutuplah pintu dan sebagainya, masuklah ke dalam kamar. Sesuatu yang berbicara tentang pribadi.
Ada beberapa contoh yang menarik seperti halnya Daniel. Daniel selalu menyediakan waktu dalam kehidupannya. 3 kali sehari dia pulang ke rumah untuk berdoa kepada Tuhannya, menghadap ke Yerusalem, mengingatkan dia kepada Tuhan. Dan itu membuatnya menjadi pribadi yang kuat. Dan benar demikian, ketika ada ujian yang terjadi, Daniel nggak rubuh, Daniel nggak tumbang, tapi dia bertahan dan dia menang. Apa yang membuatnya bisa? Tentu saja karena Tuhan, tetapi lewat dia mau terus membangun hubungan dengan Tuhan. Sehingga ketika Daniel membaca ada sebuah peraturan. Peraturannya apa? Dilarang berdoa memohon kepada Tuhannya atau kepada dewanya dan lain sebagainya kecuali kepada raja. Tapi Daniel tahu, nggak mungkin saya lakukan ini. Sekalipun ini mungkin bertentangan dengan hukum yang dikeluarkan. Tapi nggak apa-apa. Sekalipun saya harus masuk ke gua singa, nggak apa-apa. Dia tidak mau kompromi dan berkata, ya sudahlah, saya kompromi dululah dengan situasi yang ada. Tapi dia berkata, no, tidak, saya mau hidup dalam hal yang benar. Dia kuat. Dan ketika dia dimasukkan pun ke dalam gua singa, dia tetap bertahan pada imannya dan tidak tergoncangkan. Seringkali kita hanya fokusnya pada sesuatu yang nampak, yang terlihat. Tapi kalau sesuatu yang terlihat tanpa didasari dasar atau fondasi yang kuat, pasti akan rubuh. Contohnya siapa? Simon Petrus. Pada waktu Tuhan Yesus berkata pada perjamuan malam terakhir itu, anak manusia akan diserahkan dan lain sebagainya. Petrus berkata, Tuhan, Guru, sekalipun yang lain imannya goyah, ini loh aku ini enggak. Aku akan setia sampai akhir. Sesuatu yang disampaikan tanpa dasar yang kuat, hanya sekedar ngomong tanpa berpikir, tanpa dasar yang kuat, tentu saja labil, gampang digoyahkan. Ternyata benar. Hanya sesuatu yang asal ngomong saja, keluar bukan dari dasar yang kuat, tetapi dari dia asal bicara. Dan ternyata benar ketika Tuhan Yesus di Taman Getsemani ditangkap, maka setelah itu dia kemudian lari. Dan ketika orang tanya pun, ketika Tuhan Yesus sementara sedang dalam pergumulan pada waktu itu, orang bertanya kepada Petrus, Petrus menyangkal Tuhan sampai 3 kali. Tapi Tuhan sudah berdoa supaya imannya tidak gugur. Nah, demikian halnya gambaran dalam kehidupan kita. Manakala kita tidak memiliki dasar yang kuat, begitu muncul badai dan lain sebagainya, hidup kita akan goyah. Jadi pada bagian yang pertama, supaya bisa membuat kita menjadi kuat dan teguh dalam Tuhan, kita perlu berakar kuat di dalam Tuhan. Bagaimana kita berakar kuat di dalam Tuhan? Yaitu dengan membangun persekutuan dengan Tuhan secara pribadi, tapi juga dengan firman-Nya. Seperti halnya Daud berkata dalam Mazmur pasal yang pertama, bahwa orang-orang yang memiliki kesukaannya Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam, dia seperti pohon yang kemudian tertanam dengan baik di tepi batang air, akarnya merambat, sehingga panas terik musim seperti apapun dia nggak akan berubah. Daunnya tetap hijau, tetap segar, dan menghasilkan buah. Apa saja yang diperbuatnya dibuat Tuhan berhasil. Nah, oleh karena itu kita perlu membangun persekutuan dengan Tuhan dalam doa pribadi kita, tetapi juga di dalam firman, bersekutu dengan firman kebenaran. Itulah yang membuat kita jadi kuat. Seringkali orang berpikir dengan banyaknya aktivitas kerohanian membuat mereka jadi kuat. Dalam kitab Roma dikatakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Seringkali orang berpikir dengan banyak melayani membuat roh menjadi menyala-nyala. Tapi sebenarnya adalah roh kita menyala-nyala dan kita melayani Tuhan. Dengan api yang daripada Tuhan kita melayani Tuhan. Jadi bukan sekedar keluar dari emosi sesaat kita atau dari kedagingan kita, tetapi dari roh Allah yang mendorong kita, yang menggerakkan kita, yang mengarahkan kita, sehingga kita melayani Tuhan tidak kendor, tetapi terus dengan rajin dan penuh semangat. Dan semangatnya itu berasal dari Tuhan, roh Allah, roh yang menyala-nyala itu, bukan dari kedagingan kita, bukan dari emosi kita.
Hanya sayangnya banyak di antara kita berpikir bahwa dengan banyaknya pelayanan, banyaknya kegiatan rohani membuat kita akan menyala-nyala. Gak demikian. Tapi sesuatu yang berasal dari persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Dan itu orang gak lihat, tapi itu sesuatu yang pribadi dengan Tuhan. Dan itulah yang menopang dalam kehidupan kita, sehingga tidak tergoyahkan. Yang kedua yang membuat kita tidak tergoyahkan, selain melalui persekutuan hubungan pribadi kita dengan Tuhan, yang membuat kita tidak tergoyahkan adalah apabila melalui kehidupan kita yang mau belajar taat kepada firman kebenaran. Ketaatan pada firman Tuhan menjadikan kita kuat dan tidak tergoyahkan. Yang pertama melalui persekutuan dengan Tuhan secara pribadi dan firman-Nya. Tetapi yang kedua melalui ketaatan kita pada firman kebenaran, itulah yang membuat kita menjadi kuat dan teguh. Firman Tuhan mengatakan tetapi akar orang benar. Dalam terjemahan lain dikatakan tetapi orang yang jujur, orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, dia tidak akan goncang. Mungkin digoncang dengan godaan, mungkin digoncang dengan cobaan, dia nggak akan tergoyahkan. Mengapa demikian? Dasarnya pada ketaatannya pada firman Tuhan. Hidupnya tidak tergoyahkan. Ketaatan kepada Tuhan itu menjadi sesuatu hal yang penting. Seperti halnya kalau contoh yang kita seringkali dengar dengan Yusuf, seorang yang taat kepada Tuhan. Ketaatannya kepada Tuhanlah yang menjadikan dia tidak tergoyahkan. Sekalipun terkadang dia berjumpa dengan godaan, sekalipun terkadang dia berjumpa dengan cobaan, tapi membuatnya tetap teguh di dalam Tuhan. Mengapa demikian? Karena dia mau belajar tetap taat pada Tuhan. Sekalipun gak ada orang yang melihatnya, sekalipun mungkin tidak nampak di permukaan, tapi itu sesuatu yang dikerjakan. Ketaatan kita pada Tuhan itu jauh lebih penting. Yang membuat kita menjadi kuat, memiliki fondasi yang kuat, akar yang kuat, bukan pada pengetahuan kita yang begitu banyak tentang firman Tuhan, tetapi pada ketaatan kita pada firman kebenaran. Itu yang membuat kita jadi kuat. Gak salah kalau kita memiliki pengetahuan yang banyak tentang firman Tuhan, tetapi mesti dibarengi, diimbangi dengan ketaatan kita pada firman Tuhan. Kalau enggak, kita bisa menjadi seperti halnya orang Farisi, pengetahuan yang begitu banyak tentang firman Tuhan, tapi sayangnya tidak menghidupinya. Kita enggak akan pernah kuat. Oleh karena itu, betapa penting dalam kehidupan kita membangun sebuah kehidupan yang kuat, tak tergoyahkan, yaitu melalui ketaatan kita pada firman Tuhan. Dan kita dapat taat untuk melakukannya, sehingga membuat kita menjadi pribadi yang kuat. Kuat itu bukan sesuatu yang nampak dari luar, tetapi sesuatu yang berasal dari dalam kita. Saudara perhatikan, ketika Yusuf dibuang dan dijual dan lain sebagainya, dia masih umur belasan tahun, masih sangat muda. Mungkin secara manusia, secara umum dilihat masih muda, belum banyak pengalaman dan lain sebagainya, terlihat mungkin lemah. Tapi sesungguhnya yang dari dalamlah yang menopang dan menjadikannya kuat untuk tetap taat pada firman kebenaran. Demikian pula ketika pada waktu itu Goliat tampil ke depan dan kemudian menantang barisan dari orang Israel. Gak satu pun orang Israel, bahkan orang Israel yang badannya terbesar pun, yang memiliki keahlian untuk berperang, gak berani berhadapan dengan Goliat. Kecut hati mereka, bahkan mereka sembunyi. Ketika Goliat muncul dan keluar suaranya menantang orang Israel, mereka langsung lari bersembunyi. Tapi ada satu orang yang masih sangat muda belia, namanya Daud. Dia berani tampil ke depan. Memang mungkin tubuhnya kecil, mungkin badannya juga nggak seperti badan orang yang fitness, yang badannya besar dan sebagainya, karena dia bukan juga seorang prajurit yang terlatih. Dia hanya seorang gembala, tetapi dia memiliki hati yang besar dan kuat. Ketaatannya pada firman Tuhan yang menjadikan dia mampu. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini melalui firman Tuhan mengajarkan kepada kita menjadi pribadi yang kuat dan tak tergoncangkan. Sekalipun musim berganti, keadaan mungkin berubah, tantangan mungkin begitu banyak, tapi kita bisa menjadi kuat dan tidak tergoyahkan
Yang pertama, bila kita mau membangun persekutuan secara pribadi dengan Tuhan dalam doa, tapi juga persekutuan dengan firman kebenarannya. Bukan hanya sekedar membacanya, tapi merenungkannya siang dan malam. Maka Tuhan akan menyatakan lebih banyak lagi. Kebenarannya disingkapkan kepada setiap kita. Kita menjadi makin kuat, makin teguh dalam Tuhan. Yang kedua, melalui ketaatan kita pada firman kebenaran. Itulah yang akan menjadikan kita pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Sehingga dengan cara demikianlah kita belajar untuk mau belajar hidup jujur, hidup yang benar, hidup yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Dan disitulah pada ketaatan kita jadi kuat. Ketika ada orang kemudian mau disuap, mau disogok, ataupun mungkin dengan cara-cara yang lainnya, kita berkata, enggak. Bukan tidak tertarik karena uangnya enggak kurang banyak, tetapi kita berkata, saya mau mencari hal yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Ketaatan kepada Tuhan itu jauh lebih penting dibandingkan semua hal yang lainnya. Dan itulah yang menjadikan kita pribadi yang kuat, tidak tergoncangkan, bahkan berkemenangan di dalam Tuhan. Sehingga kita seperti pohon yang tertanam begitu kuat akar kita bukan hanya sekedar terus bertumbuh, tapi kita terus berbuah bagi Tuhan. Bahkan pada musim yang sukar pun kita bukan hanya bertahan, tapi tetap berbuah. Dan itu bisa terjadi kalau kita berakar kuat ke dalam Tuhan sampai kita melekat pada sumber hidup kita, yaitu Tuhan. Kalau kita melekat pada sumber hidup kita, mungkin terkadang kita jatuh tapi kita tidak tergeletak. Mungkin terkadang kita merasa hampir-hampir berputus asa, tapi kita bangun lagi. Sumbu yang telah pudar nyalanya tidak akan dipadamkan oleh Tuhan, tapi dia akan menyalakan kita kembali. Seperti halnya kita mendapatkan minyak yang baru membuat kita terus menyala di dalam Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan di dalam doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan yang baik, kami mengucap syukur lagi kepadamu Tuhan pagi hari ini lewat firman-Mu, supaya kami terus belajar menjadi pribadi yang kuat dan tidak tergoyahkan. Dan itulah yang kami diperlukan dalam kehidupan kami. Karena pada waktu kami menjalani kehidupan ini, terkadang perjalanan menjadi tidak mudah. Ketika ada musim yang berubah, keadaan yang berubah, maka kami harus memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, mari Roh Kudus pimpin dan sertai kami untuk kami mau membangun persekutuan secara pribadi, membangun ke dalam lebih dulu, berakar ke dalam sampai kepada sumber air, sumber kehidupan kami, yaitu Engkau Tuhan. Disitulah membuat kami kuat dan tidak tergoyahkan. Tapi kami juga mau belajar untuk hidup dalam ketaatan pada firman-Mu. Disitulah kami boleh mengalami hidup kami menjadi kuat, teguh. Bukan hanya bertahan, tapi kami berkemenangan. Bukan hanya sekedar kami juga bertahan, tapi kami berbuah tetap bagi Tuhan. Sekalipun bahkan mungkin di tengah musim yang terberat dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan yang baik untuk firman yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Meteraikan firman dalam kehidupan kami semuanya. Hamba berdoa pagi hari ini Tuhan, buat setiap kami yang mengikuti doa pagi ini, dimanapun saudara berada, biar kiranya berkat anugerah daripada Tuhan mengalir atas kehidupan saudara sekalian. Sehingga kesehatan-Mu diberkati Tuhan, keluarga dan rumah tangga-Mu diberkati Tuhan, usaha pekerjaan-Mu pun diberkati Tuhan. Bahkan kalau di antara kami sedang mengalami sakit penyakit, kelemahan tubuh, mungkin yang dirawat di rumah sakit, ataupun isolasi mandiri, ataupun bahkan ada di rumah mereka masing-masing, apapun sakit penyakit kelemahan tubuhnya, kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Kiranya Tuhan menyatakan pertolongan-Mu dan anugerah-Mu buat setiap kami. Sehingga kami yang mengalami sakit dan kelemahan tubuh, kami mengalami jamahan dan lawatan Tuhan yang menyembuhkan, yang memulihkan, yang menolong dalam kehidupan kami. Sehingga kami sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Demikian pula kalau di antara kami sedang mengalami masalah dan pergumulan, kami mau bersandar dan berserah penuh kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh melihat perkara-perkara besar Tuhan nyatakan atas kehidupan setiap kami. Nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Kalaupun selesai dari doa ini, kami akan kembali melanjutkan aktivitas kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuhan kiranya menyatakan penyertaan,
pertolongan, tetapi juga pemeliharaan-Mu atas kehidupan setiap kami. Beri hikmat, kekuatan, tapi ada sukacita dan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari pagi hari ini arahkan hidup kita pada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Bila kiranya pagi hari ini turunlah atas saudara sekalian berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Kristus Yesus Tuhan, persekutuan, pertolongan Roh Kudus akan terus menolong dan menyertai setiap kita. Mulai pagi hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus Kristus mengasihi dan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati kita sekalian.